Kalau misalnya disakitin terus dimaafin, dikasih kesempatan, ternyata masih begitu lagi, mungkin ini adalah final yang akan saya lakukan untuk menunjukkan bahwasanya saya sudah tidak mau lagi. Selama menikah kejadian itu udah terus berulang Kak, dari awal pernikahan sampai sekarang Kak? Sampai akhirnya udah capek, akhirnya pengen pisah aja gitu ya. Itu dimulai dari kapan sih Kak ketahuannya bahwa Andrew melakukan hal-hal seperti itu? Di awal pernikahan atau memang? Yang benar-benar ketahuannya berkali-kali itu kayaknya di setahun belakangan ini ya. Tahun belakangan ini. Sampai berapa kali sih Kak? Ini saya nggak ngitung Mas. Berarti banyak ya? Gak bisa dihitung. Kak Dewi, Males juga ngitungnya. kalau dilihat ini kan kamu satu orang yang sering mengabaikan pesan-pesan DM dari Instagram dan segala macam terkait dengan pelaporan dari Andre. Apa yang akhirnya membuat kamu bahwa melihat dan akhirnya mempublikasikan itu? Biasanya kalau misalnya DM yang masuk itu kan cuma chat aja dan nggak ada buktinya. Kenapa saya mempublikasikan? Karena belakangan info yang masuk tuh dilengkapi dengan bukti sih. Gitu. Nah, sebelum ngambil keputusan cerai ini sudah buka komunikasi dulu nggak sih sama Andrew? Karena Andrew terakhir bilang nggak ada komunikasi sama sekali dan dia juga minta doa buat permasalahan ini gitu. Oh nggak ada, emang nggak ada. Memang saya maunya semuanya berjalan dulu sampai ada hasilnya. Di saat semuanya udah netral, kita sebagai orang tua aja untuk gimana besarin anak mungkin akan komunikasi ya. Sekarang biar clear dulu. Dimulai untuk komunikasinya sendiri sejak kapan Kak? Sejak kejadian tanggal 8 ya kalau nggak salah ya. Bulan Ini yang waktu pas saya speak up. Dan setelah itu juga Andrew nggak pulang ke rumah Kak, untuk maksudnya tinggal bersama lagi gitu Kak? Pulang waktu pas saya kan sempat keluar kota tuh ke Bali tuh. Nah dia pulang karena memang dia tahu kalau misalnya lagi begini ya kita nggak mau satu rumah gitu. Sekarang sih udah di rumah. Oh sekarang di rumah? Udah di rumah. Saya yang udah nggak di rumah. Oh. Respon Andrew sendiri ketika kakak memposting untuk pertama kalinya bukti selingkuhnya gimana Kak? Responnya karena aku blog dari by DM aja, by DM Instagram anak aku ya gitulah. Kok tega sih gitu. Tapi untuk kondisi kesehatan Kak Dewi sejauh ini Kak? Ya baik, kesehatannya kan ini mau masuk trimester 3 ya. Kalau kehamilan tuh di trimester yang terakhir itu memang kalau untuk dari segi fisik sendiri pun kalau nggak ada masalah ini tuh udah mulai lumayan susah tidur karena kan janin mulai membesar yang kayak gitu, gampang capek, ngantuk gitu aja sih. Tapi alhamdulillah dikasih kesehatan sih, nggak ada penyakit amit-amit ya yang gimana. Untuk persalinan nanti akan tetap ingin ditemani sama Andre atau kalau misalnya memang putusannya udah jelas keluar nanti cepet ya Bang ya. Kan udah nggak suami istri jadi ngapain ditemenin gitu. Kak, apa sih yang membuat awal mula berpikir bahwa ini akan di blow up ke sosial media gitu dan pada akhirnya semuanya jadi kecampur dalam hal ini dan banyak sekali bukti-bukti ya bahwa dia berselingkuh di belakang kakak? Kenapa saya up? Karena memang mungkin saya mau menunjukkan manusia itu ada batas kesabaran ya. Kalau misalnya disakitin terus dimaafin, dikasih kesempatan, ternyata masih begitu lagi, mungkin ini adalah final yang akan saya lakukan untuk menunjukkan bahwasanya saya sudah tidak mau lagi disakitin. Sempat ada terpikir nggak bahwa dia adalah ayah dari anak kakak gitu dan mungkin dari segi nama juga itu secara dia public figure? Pas waktu kejadian waktu di up nggak kepikiran karena kan kondisinya lagi emosi, marah segala macam. Jadi saya nggak mikir juga bakal serame ini. Tapi sekarang makanya kenapa saya proses ke jalur hukum, karena memang saya udah nggak mau memperlebar lagi gitu, kayak membuka kesalahannya dia atau segala macam. Karena dari dia sendiri pun sepertinya ya dia pun sudah menerima bahwasanya dia salah, dia melakukan kesalahan. Memang untuk selanjutnya lebih baik berarti kan rumah tangga ini tidak bisa disatukan lagi, diproses saja gitu loh, berpisah secara baik-baik gitu. Pernah ada perjanjian sendiri ketika sebelum kalau memang terjadi lagi akan melakukan hal ini? Iya, makanya dia pun sebenarnya sudah tahu. Jadi sebelum kejadian ini pun kita udah ngomong
Kalau misalnya ini kejadian lagi, saya nggak mau ya. Saya mau selesai secara baik-baik aja. Kita pisah, tapi kita urusan anak tetap komunikasi secara baik. Udah ada omongan dan dia udah tahu. Kak Dewi sebagai seorang istri, gelagat apa sih yang akhirnya kok dia melakukan perselingkuhan? Pasti kan ada insting tersendiri ya sebagai seorang istri. Untuk gelagat sih sebenarnya seperti yang aku bilang, dia jadi suami itu baik banget dan waktunya banyak juga di rumah. Nggak ada gelagat apa-apa. Jadi benar-benar the real orang yang ngasih tahu gitu. Saya tidak mencari tahu, orang yang ngasih tahu. Makanya setelah kejadian justru saya mengingat-ingat apa ya gelagat dia yang kira-kira aneh ya gitu kan. Ya mungkin nggak lepas HP kali ya, makanya cowok-cowok hati-hati main HP mulu. Wartawan kan laporan. Ada lagi scroll cewek. Nggak, tapi tanda dari netizen juga menduga kalau Andrew itu sering, maksudnya selingkuh gitu kan, dari konten kakak yang ngomongin Kak Andrew. Ya. Enggak, kalau soal konten kan memang kita tuh suka bikin konten lucu-lucu komedi gitu ya. Itu pun juga ide-idenya masuk tuh kadang dari tim saya juga, bukan kita. Cuma memang ya kemarin-kemarin kan sebelum ada kejadian ini banyak konten-konten yang viral juga kan. Terus kejadian begini mungkin dikait-kaitin aja sih. Tapi itu memang nggak ada maksud apa-apa, Mas. Kak ini pada akhirnya sedang mengandung gitu. Sebelum kejadian mengandung ini memang sudah direncanakan dan pernah mengalami kejadian hal sama. Masih berselingkuh lagi atau mengampuni lagi seperti apa, Kak? Kalau pas yang berselingkuh mengandung ya baru ini. Tapi memang maksudnya sama Kak Andrew juga sebelum ini kan sudah ada perjanjian gitu, dan memang salah satunya perjanjian untuk program anak kedua juga Kak, maksudnya seperti itu. Iya, waktu pas program anak kedua ya kita baik-baik aja. Maksudnya nggak ada masalah apa-apa. Makanya kita berencana pengen punya anak kedua gitu kan. Kak, respon orang tua sendiri untuk kasus ini seperti apa, Kak? Orang tua kalian? Kebetulan orang tua saya memang lagi dalam keadaan kondisi sakit ya. Jadi dari kakak-kakak saya sendiri tuh memang tidak membiarkan mama untuk pegang gadget atau gimana. Jadi sepertinya kayaknya mama nggak tahu. Mungkin nanti kalau misalnya pas lahiran mungkin aku akan kasih tahu baik-baik lah. Kalau mertua? Kalau mertua baik-baik aja, komunikasinya baik-baik aja, nggak ada masalah gimana-gimana. Dia juga minta maaf kelakuan, maksudnya maafin anak mami bla bla bla. Kalau misalnya memang ini yang terbaik, dia mendukung sih, support. Bang, Untuk gugatannya sendiri Kak, mungkin ada awalnya ada perjanjian pisah harta Kak? Ya, jadi dalam gugatan ini memang kita tidak bicara mengenai masalah harta gono gini, karena di awal pernikahan antara Andrew dengan Ibu Dewi itu sudah ada perjanjian pranikah. Jadi maka konteks yang berkaitan dengan masalah harta gono gini tidaklah menjadi objek gugatan kami pada saat ini. Oke. Nah, Kak Dewi, Bang, terkait nanti kan ada diadakan sidang mediasi, apakah nanti abang akan mediasikan juga atau tetap kembali atau gimana gitu Bang? Ini lagi dalam pembicaraan dengan Teguh Dewi, ya. Artinya itu apakah dalam mediasi itu opsi mediasi dan mempertemukan itu akan kita gunakan atau akan ada hal lain. Nah, karena bagaimanapun juga kan kita juga harus melihat bagaimana kondisi mental, kondisi psikologis dan juga kondisi kesehatannya Teguh Dewi yang sekarang lagi dalam keadaan hamil 2. Nah, jadi semua hal akan kita pertimbangkan. Yang penting proses hukumnya bisa berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan. Kak Dewi, tapi perjanjian itu juga nanti akan dibawa ke dalam persidangan cerai nanti Kak, untuk mempermudah gitu. Oh enggak, jadi ketika kita tidak menjadikan harta gono ini, Bukan masalah perjanjian harta Bang, tapi perjanjian yang soal kalau Andrew Andrew berselingkuh lagi, itu apakah nanti akan dibawa ke dalam persidangan untuk Perjanjian mempermudah? itu bukan tertulis ya, itu kayak lebih Lisan, antar ya? individual kita aja, kayak komunikasi aja misalnya. Apa nih jaminannya buat aku ntar kalau kamu nggak begini lagi, aku janji deh kalau misalnya ini kejadian lagi, terserah deh kalau kamu memang mau pisah ya. Udah ada obrolan seperti itu Cara juga dari verbal dia. aja ya. Itu secara verbal aja. Secara verbal. dan lagi pula ini saya perlu tambahkan bahwa kalau di dalam undang-undang perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam itu, undang-undang perkawinan khususnya dikatakan kan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin ya dari seorang suami dan istri yang memang ingin
mendapatkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Nah, kalau misalnya tujuan perkawinan untuk bahagia itu sudah tidak dapat lagi terlaksana dan salah satu pihak baik suami atau istri sudah tidak yakin bisa bahagia lagi, kalau rumah tangga ini diteruskan, saya kira sudah selesai. Ya karena tujuannya sudah tidak tercapai. Kak, ini kan banyak banget yang spill Ani lah, salah satunya juga public figure gitu nilai SR. Itu bagaimana sampai akhirnya Kak Dewi tahu dan bahwa dia tinggal di sana gitu beberapa lama? Sebenarnya kalau untuk yang tinggal di sana itu aku nggak tahu awalnya, jadi aku nggak tahu. Cuma ada netizen yang kasih tahu aku juga via DM kalau pas kejadian hari keberapa gitu setelah aku up di sosial media, ini nggak ada kaitannya sama SR ya. Ada yang melihat mereka di salah satu klub malam di daerah Senopati itu bermesraan sampai dia kirimin videonya. Tuh, itu awalnya. Jadi dikirimin ke aku. Terus karena aku kenal sama manajernya dia, aku tanya ke manajernya, ini talent artis kamu yang ini benar kemarin malam itu lagi bareng sama suami aku, kan statusnya masih suami dong. Maksudnya kok berani banget gitu loh, kali ini kan si cowok ini lagi bermasalah nih, lagi viral nih, terus si cewek ini bisa mungkin janjian terus bermesraan, itu kan maksudnya tujuannya apa gitu loh pertama-tama. Terus langsung si SR dan manajernya telepon saya, conference gitu. Terus langsung saya interogasi, saya bilang kamu kemarin ada jalan nggak sama Andrew kesini? Iya kak, bener. Iya, kamu bener lagi mesra. Aku lupa kak, aku soalnya mabok. Dia bilang gitu, ya kan? Oh gitu. Kamu tahu nggak posisinya? Itu aku belum membahas soal yang nginep ya, belum nih. Tapi gara-gara bla 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 terus dia minta maaf, kak maafin aku bla bla bla, terus manajernya juga minta maaf karena hilaf. Aku pikir oh ya udahlah kenakalan remaja lah ibaratnya gitu kan. Mungkin remaja lagi. Maksudnya istilahnya gitu kan, kenakalan remaja lagi ya namanya. Satu cowoknya lagi bermasalah nih, yang satu si ceweknya juga masih muda, mungkin ya mabok lupa gitu kan. Aku spill di Instagram. Ada nih yang lihat gini bla 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 suami saya sama si ini, tapi Instagramnya nggak aku full, aku blur. Nah dari situ aku dapat laporan dari teman-teman artis juga, aku nggak mau sebutin namanya, nanti malah memperlebar. Ternyata si artis ini yang seorang istri ini, si suaminya juga pernah berhubungan sama si SR. Dia bilang, wah dia memang dulu pernah berhubungan sama suami aku, sempat mau aku laporin juga, tapi dia menyangkal karena dia bilang nggak ada apa-apa segala macam, suaminya yang ngejar-ngejar, minta maaf dan selalu itu menunjukkan kayak temen aja gitu loh. Gitu. Jadi setelah itu masih banyak masuk DM, tapi kalau yang DM yang bilang suaminya pernah sama si SR ini juga, itu kayak kru, ada produser apa segala macam, itu kan nggak valid, nggak ada bukti. Jadi aku tidak menganggap itu benar gitu. Nah aku cuma mau kasih pelajaran aja sih sama si SR ini, ternyata dia tuh sudah sering sekali berhubungan sama suami orang dengan sadar gitu loh. Kan ibaratnya kalau kita perempuan yang waras ya, ini orang bermasalah nih sama istrinya, ngapain lu tampung gitu loh, kenapa lu jadi tempat bersandar gitu kan. Jadi kalau nggak bermasalah dengan istrinya boleh ditampung. Maksudnya kan dan masih dalam posisi ya istri ya itu ya. Bermasalah nggak bermasalah kalau sudah punya istri ya. Iya maksudnya ya lu berani banget nih gitu ngambil resiko sampai ini si cowok ini nginep di rumah, itu kan dari situ tuh triggernya tuh dari situ gitu. Nah, yang soal nginep adalah aku ada informan lah yang ngasih tahu bahwasanya si Andrew tuh hari pertama nginep di tempatnya SR. Nah, karena si SR ini udah ketakutan nih buat salah, aku kan nggak punya bukti dong, kan nggak ada fotonya segala macem. Aku telepon yang pakai voice note itu, kan mulutnya sendiri yang bilang kalau iya soalnya dia minta tolong gini-gini, aku cuma kasihan aja di rumah aku ada banyak kamar kok, biasa gitu. Si perempuan yang si SR ini di rumah aku udah bilang oh gitu, jadi nginep di rumah kamu tapi
Kak Indrunya nginepnya nggak di kamar kamu? Iya, di kamar bawah. Orang nyambung juga CCTV-nya sama manajer aku. Pokoknya udah berkelit-kelit. Pokoknya dari statement dia itu kan menunjukkan bahwasanya benar gitu. Berapa malam Kak katanya? Oh nggak tahu deh Mbak, bukan hotel gitu kayaknya. Tapi mungkin Nanti coba saya tanya sama resepsionisnya. selama kakak dia keluar Kayaknya itu cuma kemungkinan bisa. beberapa malam dong, feeling aku beberapa malam doang. Nah dari situ tuh banyak kebuka kayak kru-kru yang cerita bahwasanya mereka sempat beberapa kali terlihat bersama yang kayak gitu-gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi ya itu kalau itu kita ngomongnya yang fokus sekarang aja ya. Cuma kalau flashback lagi ternyata mereka udah sering bareng. Ada juga teman-teman main yang ngelihat mereka jalan bareng. Terus si cewek ini punya fake account, pernah ngeposting fotonya si Andrew walaupun di blur. Sampai si teman aku ini nyamain, dia pernah posting ini loh di fake accountnya dia, fotonya Andrew, itu posisinya dia suami aku. Gitu, kayak foto ini aku sampai nyamain nih, oh iya beneran Andrew. Berarti kan maksudnya dia dengan sadar bahwasanya dia berhubungan dengan suami orang gitu loh. Berarti selama yang berapa tahun kemarin itu kakak baru menyadari hari ini ya? Baru Iya, menyadari iya. kemarin itu. Karena beberapa kali mereka sempat project bareng dan ya aku kan juga syuting juga ya dulu ya. Memang ya aku nggak berpikir kalau dia tempat pelarian, tempat apa aku nggak berpikir ke situ sih Mbak. Gitu. Jadi benar-benar pure ya temenan. Even waktu pas yang kejadian yang di klub malam itu aku telepon, dia pun seolah-olah menunjukkan bahwasannya ya dia teman aja gitu loh. Kayak ya polos-polos aja ya, kayak sorry Kak aku mabuk, mungkin aku lupa bla 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 bla, tapi dia nampung juga dan baru banyak bukti-bukti. Tapi ya udah, maksudnya case close aja kan, mau pisahin juga gitu kan. Kak Dewi kan tadi punya rencana untuk bikin laporan polisi ya, tapi kenapa ini dikesampingkan dulu Kak? Kenapa nggak berbarengan gitu sama? Perempuannya aja yang dibuka-buka aibnya. Ya ini salah satu bukti aku juga menunjukkan bahwasannya aku memang mau berpisah sama suami aku gitu. Dia memang salah di sini. Dia salah, dia tokoh utamanya. Jadi bukan aku ibaratnya sama Andrew aku nggak masalah yang ceweknya doang. Tapi fokusnya berarti kan masalahnya apa sama Andrew? Perceraian kan? Ya udah aku fokus dulu ke situ. Nanti yang si pelakor ini nanti kita urusin lagi ya Bang ya. Ada waktunya. Biar ada efek jerah ya. Ada waktunya ya. Ada waktunya. gilirannya. Berarti memang tidak membuang tapi diurusnya belakangan gitu ya? Iya, karena kan Prioritasnya. nggak mungkin berbarengan semuanya kan. Kalau masuk berkas-berkas segala macam kan kita juga perlu kumpulin dulu juga. Bang Minola, dengan banyaknya bukti yang dimiliki oleh Ibu Dewi, apakah ini akan mempercepat proses perceraiannya? Proses perceraian itu kan memang sudah ada hukum acaranya, ya. Sudah ada rangkaian kegiatannya dari mulai gugatan, mediasi, kemudian jawaban, replik, duplik, pembuktian, saksi, kesimpulan, putusan. Jadi artinya itu pada waktu pembuktian maka bukti-bukti tersebut akan kita lakukan. Nah, jadi kalau mengenai masalah mempercepatnya itu tidak mempercepat karena memang sudah ada rangkaiannya. Hanya saja kalau memang misalnya Andrew artinya itu mensupport proses gugatan ini karena memang dia juga sadar bahwa dia juga telah bersalah dan kemudian menyerahkan semua proses ini kepada pengadilan dan kemudian mungkin tidak hadir juga, walaupun hadir menyerahkan kepada pengadilan. Mungkin ada beberapa rangkaian agenda yang tadi saya sebutkan bisa kita skip dan akhirnya langsung bisa masuk kepada pembuktian. Jadi ini yang mungkin bisa mempercepat proses gugatan cerai ini. Tapi kalau mengenai masalah formalnya sih sudah ada secara bagus sudah ada. Ya. Tapi respon sendiri dari Andre seperti apa Kak terkait dengan keputusan Kakak untuk memelayangkan Nggak ada gugatan? komunikasi, jadi saya nggak tahu responnya dia gimana. Kalian saya Sampai kemarin saat ketemu ini. ya waktu main bola, Iya. responnya. Minta didoain kan ya. Iya. Kak Dewi, Kita tahu bahwa ini sama-sama berat buat kamu nih. Kira-kira hal menyenangkan bagi apa yang kamu pikirkan ketika akhirnya mau menyembuhkan diri? Apakah dengan mengikuti kajian bareng teman-teman kamu yang sekarang sedang kamu lakukan atau seperti apa? Buat apa healing gitu. Ya. Waktu pas kejadian sih aku langsung pengen refreshing dulu. Aku ke Bali tuh kemarin 3 hari. Habis itu ya mungkin menyibukkan diri aja ya dengan kerja, dengan banyak juga kan kerjaan-kerjaan aku yang
tertunda ke pending. Jadi itu sedikit membuat aku nggak terlalu fokus sih sama masalah itu. Jadi Kak Baby Boy sendiri gimana sih kabarnya gitu? Misalkan apalagi kan sudah tidak bertemu sama ayahnya mungkin udah berapa lama gitu, mempertanyakan masalah kalian. masih bertemu. Jadi selama 2 minggu atau mau 3 minggu ya ini kasusnya, dia masih bertemu sama papanya karena aku beberapa kali kerja kan dari pagi sampai sore. Itu dia Andrew tuh jadi bapak tuh selalu baik banget. Kayak dia kangen juga sama anaknya. Dia nanya, ibu di mana? Ibu lagi syuting nggak? Lagi kerja nggak? Kalau nggak bapak mau ke sana mau ketemu Eshan. Dia jalan ke playground kemana sampai aku mau pulang nanti dia baru pergi. Mempertanyakan untuk cabang bayi sendiri nggak sih nanti calon babynya seperti apa? Nanyanya ke Mbak ya, karena kan komunikasi ini sekarang lewat babysitter doang. Kayak ibu sehat kan, yang penting ya udah jaga kesehatan. Kayak gitu.